Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maitri Dina Mustika dari IKMB 2019 akan menjelaskan tentang pemaparan integrasi bangsa ketika dilanda pandemi coronavirus 19. Jadi di sini saya akan memaparkan dampak positif dari adanya coronavirus 19 terhadap integrasi bangsa Indonesia. Menurut kelompok kami, jika dilihat dari situasi terkini, adanya pandemi coronavirus ini justru akan meningkatkan kekuatan persatuan bangsa Indonesia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat sekarang banyak yang mulai tersadar dan tergerak untuk menghadapi wabah ini. Banyak dari masyarakat Indonesia yang saling bahu-membahu untuk menolong antar sesama. Contohnya seperti pengadaan donasi untuk membantu warga yang kurang mampu, di mana yang pekerjaan mereka itu terpaksa harus terhenti karena adanya wabah ini. Kemudian kontribusi lain dari warga adalah seperti menjadi relawan di beberapa organisasi. Jadi menurut saya peran kewarganegaraan dan Pancasila sangat penting dalam membawa masyarakat untuk bersatu padu dalam menghadapi pandemi coronavirus ini. Apabila semua bersatu padu dan selaras, permasalahan virus akan dapat segera tertanggulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirah Salma. Di sini saya akan memaparkan dampak negatif yang disebabkan oleh coronavirus. Menurut kelompok saya, dampak negatif yang paling sering sampai sekarang masih diperbincangkan adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini masih menimbulkan pro kontra di masyarakat. Karena sifatnya yang masih bersifat opini-opini. Selain itu, banyak dari masyarakat yang masih belum paham akan coronavirus ini, sehingga mereka masih kurang memperdulikan dan turut bekerja sama untuk taat peraturan pemerintah. Selanjutnya, di tengah pandemi coronavirus ini banyak hoax-hoax yang muncul, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Selain itu, pembelian APD atau masker, hand sanitizer yang dibeli oleh masyarakat secara jumlah yang besar menyebabkan banyak masyarakat yang belum memperoleh hal tersebut atau susah dalam mencari masker, hand sanitizer. Nah, ini menunjukkan bahwa dari masyarakat masih banyak yang tidak memperdulikan kebutuhan kesehatan untuk orang lain gitu. Selain itu, masih banyak stigma-stigma buruk tentang keluarga pasien coronavirus ini yang menyebabkan mereka dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Solusi dari saya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan harusnya bersifat lebih jelas dan tegas. Ada sanksi-sanksi yang harusnya diterapkan untuk orang-orang yang masih melanggar peraturan pemerintah tersebut. Lalu, kebijakan pemerintah jika ingin melakukan karantina wilayah atau PSBB harus memperhatikan kondisi pangan masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah. Pendapat yang bisa saya ambil dari kasus pandemi coronavirus ini, kesimpulannya adalah integritas nasional bangsa Indonesia akan pandemi coronavirus itu masih terkendala, baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya. Sebagai mahasiswa, kita juga mempelajari akan halnya integritas nasional bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai kewarganegaraan dan nilai Pancasila yang memiliki keperluan akan adanya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan dan saling berkoordinasi terhadap masalah pandemi ini. Terima kasih. Halo, saya Diva Adila. Jadi saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kelompok B2 mengambil suatu proyek ini. Jadi kelompok B2 setelah yang dipaparkan teman saya sebelumnya bahwa COVID-19 ini juga membawa dampak positif dan negatif dalam integrasi bangsa Indonesia. Namun yang terjadi adalah pada kali ini fokus kita juga harus memperkuat bagaimana integrasi bangsa agar tetap bersatu dalam menghadapi COVID-19 ini bersama. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan menurut kelompok kami adalah dengan penggalangan dana atau donasi. Nah, jadi berangkat dari pemikiran bahwa berkurangnya APD
atau keterbatasan APD untuk tenaga medis dan juga kebutuhan sandang pangan pokok bagi masyarakat kecil yang tidak bisa bekerja secara aktif seperti sebelum pandemi COVID. Oleh karena itu, kelompok kami memandang bahwa perlu sekali donasi ini untuk dilakukan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti untuk pembelian APD yang menjadi langka bagi tenaga medis dan harganya juga mahal. Selain itu juga kita dapat membantu bagi masyarakat kecil yang tidak bisa atau kurang mampu untuk membeli kebutuhan sehari-harinya dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kelompok kami mengambil suatu proyek mengenai penggalangan dana atau donasi yang akan kami salurkan kepada lembaga atau lembaga-lembaga lain yang resmi dan juga terpercaya untuk menyalurkan dana tersebut ke lembaga yang membutuhkan seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Dengan adanya pandemi ini, sebenarnya integritas bangsa kita sedang diuji karena banyak dari kita yang menentang kebijakan pemerintah karena kebijakan yang dikeluarkan sendiri juga kurang tegas. Namun di sisi lain juga ada pihak-pihak yang melakukan penggalangan dana dalam rangka meringankan beban para tenaga medis dan para pasien dalam menghadapi pandemi ini. Untuk proyek kelompok kami sendiri, metode yang kami gunakan adalah kami akan mengadakan penggalangan dana dengan membuat poster online yang nantinya akan di-share ke grup lain maupun grup WA. Dan untuk dana yang terkumpul sendiri nanti kita akan salurkan ke BMFKM untuk disalurkan ke unit pelayanan kesehatan yang membutuhkan. Saya terkait integritas nasional masalah COVID-19 ini, yaitu meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa, di mana masyarakat lebih berbondong-bondong untuk saling membantu sama lain untuk menjaga kesehatan. Nah, mengenai proyek yang kami ajukan yaitu penggalangan dana, kami mengharapkan agar masyarakat lebih sadar pentingnya saling bekerja sama dan saling gotong royong satu sama lain. Nah, manfaat dari penggalangan dana ini adalah membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan baik oleh tim medis maupun masyarakat. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.